Halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Selamat datang juga buat kalian yang baru mampir, baru masuk ke channel gue. Salam kenal. Nah, hari ini gue bakal ngebahas episode kedua Mystery Story. Jadi kali ini gue bakal pergi ke Cina, atau gue bakal ngebedah kasus yang ada di Cina. Jadi kasus ini tentang ibu dan anak yang tewas, namun tidak tewas bersamaan. Ibu dan anak ini tewas dengan caranya masing-masing. Yang satu ditabrak, yang satu lagi bunuh diri. Dia menghilangkan nyawanya sendiri akibat cyberbullying. Ini terkait juga dengan kasus yang menimpa si anaknya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita gak usah hayu-heho, langsung aja masuk ke kasusnya. Oke Pips, jadi begini. Di sini ada dua orang yang terlibat sebagai korban. Yang pertama adalah si ibu yang namanya. Satu lagi adalah Xiaotan. Xiaotan ini adalah anaknya si ibu yang ini. Nah, yang ini adalah ibu Buddha, sedangkan Xiaotan ini anak kecil gitulah ya, baru sekolah kelas 1 SD. Nah, sekarang kita masuk ke Xiaotannya dulu nih. Kenapa Xiaotan ini bisa tewas? Xiaotan ini anak usia 6 atau 7 tahun lah ya. Dia masih sekolah kelas 1 SD di SD sekolah Hongqiao di distrik Hanyang yang terletak di kota Wuhan, provinsi Hubei. Nah, kalau kalian penasaran Wuhan itu kalian masih familiar atau gimana gitu ya. Wuhan ini memang sering banget disebut itu beberapa tahun yang lalu sejak akhir 2019 sampai awal 2020. Itu karena Wuhan ini diduga atau disebut sebagai kota yang cikal bakal munculnya si virus corona atau COVID-19 kemarin kita sempat kena virusnya itu loh. Gue juga sempat kena. Jadi si Xiaotan ini tewas saat di sekolah. Kenapa? Nah, Xiaotan ini saat itu namanya anak kecil umur 6 atau 7 tahun, dia kelas 1 SD itu kan namanya masih main-main lah ya. Masih main, sedangkan saat itu dia di halaman sekolah atau di lapangan dekat gerbang gitu, dia main pesawat kertas gitu. Ya, anak-anak kecil kan biasanya kan pada main pesawat kertas gitu kan, pesawat yang terbuat dari kertas. Pesawat itu diterbangkan kemudian jatuh. Nah, jatuhnya itu di gerbang sekolah. Dan pada saat yang sama, ada mobil yang lewat hendak masuk ke sekolah itu melalui gerbang itu kan. Nah, mobil itu dikendarai oleh seorang guru yang memang mengajar di sekolah tersebut. Entah dia gurunya si Xiaotan atau guru yang memang mengajar bertugas di situ, kita nggak tahu. Tapi si guru ini, ya itulah, dia menabrak si Xiaotan yang akhirnya membuat si Xiaotan ini tewas. Nah, tewasnya Xiaotan ini tentunya membuat geger sekolahnya dong. Akhirnya si ibunya dihubungi, si ibu yang ini dihubungi, kemudian namanya orang tua pasti kaget ya. Apalagi anaknya itu ditabrak terus langsung tewas di tempat gitu kan. Jadi gimana nggak terpukul? Pasti terpukul ibu ini. Karena kan pada dasarnya namanya ibu ingin anaknya sehat, tumbuh, ya pokoknya selalu sehat lah, aman-aman aja. Kaget ibu yang ini datang ke sekolah untuk mencari tahu gimana keadaan anaknya. Terus dia mencari tahu di sekolah itu seperti apa kronologisnya hingga anaknya akhirnya tewas seperti itu. Terpukul sih terpukul. Pada akhirnya dia mendapatkan informasi dari salah satu staf di sekolah tersebut bahwa memang guru ini tidak menggunakan jalur yang semestinya. Jadi dia melanggar dari jalur yang menyimpang dari jalur keluar dan masuk untuk ke sekolah itu, untuk kendaraan, khusus untuk kendaraannya. Jadi dia tidak lewat jalur yang tepat. Dia menyimpang dari jalur yang memang harusnya udah mobil sama motor, kendaraan semua masuk situ kalau emang mau ke lingkungan sekolah, kayak gitu. Nah, itu tanggal 23 Mei ya si Xiaotan ini meninggal. Kemudian pada tanggal 25 Mei, jadi 2 hari setelah si Xiaotannya ini tewas, setelah tabrakan itu, akhirnya Biro Pendidikan Distrik Hanyang menyatakan bahwa si guru ini, oknum guru yang menabrak Xiaotan hingga tewas ini akhirnya sudah ditangkap dan menjalani proses, intinya akan menjalani proses persidangan setelah investigasi insiden ini selesai. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari sekolah seperti itu bahwa memang si guru ini salah melewati jalur yang memang seharusnya bukan dilewati oleh kendaraan, orang tua ataupun ibunya si Xiaotan ini nanya dong ke si guru, akhirnya bertemu sama si oknum guru ini. Dia akhirnya nanya, itu pada tanggal 26 Mei ya.
Jadi 3 hari setelah si Shotan meninggal. Kok bisa sih Anda nabrak anak saya? Kok bisa sih sampai tewas? Kenapa gitu kan? Nah terus akhirnya si guru ini bukannya jujur, jadi dia membentuk satu alibi bahwa oh saya udah nyuruh anak ini untuk minggir. Saya menggunakan tangan saya minta kayak oh, sana khusus gitu, atau sana minggir gitu, agar si anak ini minggir dan saya bisa lewat. Saya sempat berhenti kok sejenak agar anak ini minggir dulu baru saya bisa jalan lagi. Udah, tapi pada akhirnya ketabrak juga. Nah, tapi dari kesaksian itu kan tentunya si ibu, mungkin naluri kali ya, si ibu yang ini ngerasa bahwa kok kayaknya ada agak janggal ya terangannya. Kalau misalnya suruh minggir kok bisa sampai tewas gitu anaknya. Mungkin kan kalau misalnya minggir kan bisa aja si Shotan cuma lecet aja gitu kan, nggak sampai meninggal. Paling cuma luka-luka sedikit. Tapi ini sampai tewas kan, otomatis kan ini kan fatal. Nah, akhirnya dia menemukan fakta lain bahwa si oknum guru ini berbohong. Karena dari rekaman CCTV yang dimiliki oleh sekolah, yang dilihat itu adalah memang si guru ini sempat menghentikan mobilnya 2 hingga 3 detik. Namun itu karena roda depan mobil itu menabrak si Shotan, ya, makanya berhenti. Namun nggak sampai di situ aja. Udah berhenti, terus di mobil itu jalan lagi, dan pada akhirnya ban belakangnya, roda belakangnya itu menabrak si Shotan juga. Nah, itulah akhirnya entah seperti apa kronologisnya. Jadi mobil itu akhirnya nabrak si Shotan hingga tewas gitu. Jadi kronologis yang sebenarnya seperti itu yang ada di rekaman CCTV. Nah, itulah yang bikin shock si ibu yang ini kan. Dan menariknya, si oknum guru ini untuk menjalani proses hukum selanjutnya setelah menabrak Shotan hingga tewas, sekolah ini juga menerapkan aturan untuk melarang si guru ini membawa kendaraan apapun ke dalam wilayah sekolah itu selamanya. Aturan ini berlaku untuk selamanya. Selain itu ini juga ternyata berdampak pada kepala dan wakil kepala sekolah di sekolah Hongqiao tersebut. Kenapa? Karena kepala sekolah dan wakil kepala sekolahnya pada akhirnya diturunkan atau dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak becus tidak becus untuk menjaga siswa yang ada di situ. Begitu. Lalai lah, ibaratnya lalai dalam menjalankan tugas. Jadi akhirnya dicopot dari jabatannya. Mungkin Biro Pendidikan Distrik Hanyang yang melakukan tersebut. Kita nggak tahu mungkin sistemnya di sana seperti apa. Mungkin ya seperti itu. Kemudian seharusnya ini sudah selesai dong. Seharusnya ibu yang ini, oh ya udah nanti tinggal di proses hukum, saya tinggal mengawal aja. Tapi tidak seperti itu. Si ibu yang ini tipikal orang yang suka curhat juga di sosmed. Dia mengaku sudah melakukan berbagai macam cara dalam rentang waktu seminggu itu waktu yang sangat pendek ya, seminggu dari tanggal 23 Mei hingga tanggal 2 Juni yang dia ditemukan tewas itu. Dalam rentang waktu seminggu dia melakukan segala cara untuk mendapatkan keadilan untuk anaknya. Namun pada saat itu dia merasa kayak gak mendapatkan kepuasan. Ini tidak memuaskan, saya tidak puas dengan sistem keadilan di sini. Saya tidak puas, ini masih janggal gitu. Dan dia tidak puas dengan keterangan yang diberikan oleh pihak sekolah, dia tidak puas dengan keterangan yang diberikan oleh pihak yang berwenang di sana yang akan mengurus sistem hukum untuk si oknum guru ini. Nah, di sana itu kan di China itu mereka tidak pakai Twitter, Facebook ataupun Instagram. Google pun tidak. Jadi kalau Google di sana itu mereka pakainya Bing, versi China ya, Bing. Kalau untuk sosmednya mereka punya Weibo dan Douyin. Nah, si Bu yang ini menggunakan rutin menggunakan Douyin, menggunakan Douyin, sosmed semacam kayak Twitter kali ya. Dia curhat di Douyin itu, ngeluarin unek-uneknya, isi hatinya terkait kasus ini. Nah, kasiannya ini dia itu bukan mendapatkan simpati netizen ya yang di sosmed itu, malah dia dibully. Dia mendapatkan cyberbullying. Dia pelecehan online lah dia dapat. Kayak gitu. Jadi ini udah nyesek kehilangan anak, ditambah lagi dia ditekan juga sana sini, dianggap buruk gitu, dicap buruk oleh netizen, itu makin bikin mentalnya menjadi lebih down lagi, dia lebih putus asa, desperate lagi, stres berat seperti itu. Nah di sini kenapa si
ibu yang ini pada akhirnya mengakhiri hidupnya. Ya ini dia, ini gue ceritain ya. Jadi gini, pada proses dia mencari keadilan untuk anaknya dalam rentang waktu semingguan itu, dia juga curhatkan ke sosmed bahwa pada akhirnya ada niat untuk menyusul anaknya. Dia bilang gitu, menemani anaknya pergi untuk mendampingi anaknya. Itu udah ada kata-kata seperti itu ya. Nah, setelah mendapatkan serangkaian cyberbullying, pelecehan secara online, akhirnya si Buyang ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada malam hari tanggal 2 Juni 2023. Itu dia loncat dari lantai 24 salah satu gedung yang ada di kawasan tempat tinggalnya itu. Tempat tinggalnya itulah. Dia loncat dari lantai 24 pada malam hari tanggal 2 Juni 2023. Kalian bisa bayangin kan, kalau loncat dari lantai 5 aja udah seperti apa. Apalagi loncat dari lantai 24. Ya, langsung gitulah. Nah, setelah Bu yang ini wafat, otomatis netizen di sana, bukan netizen ya, jagat maya di sana geger dong lah. Mereka langsung 180 derajat berubah, tidak menjustifikasi si Bu yang ini lagi. Setelah Bu yang ini memutuskan untuk loncat dari gedung lantai 24. Isu cyberbullying pada akhirnya memenuhi jagat maya di China pada saat itu. Jadi dalam beberapa waktu sejak tanggal 2 Juni itu, akhirnya isu cyberbullying tuh semuanya langsung kayak viral gitu, dibahas mulu. Nah, terus banyak komentator yang muncul mengkritisi ya, terus menyayangkan apa yang dilakukan oleh akun-akun sosmed yang telah istilahnya melakukan cyberbullying, ngomen-ngomen yang aneh-aneh, yang buruk-buruk tentang si Bu Yang ini. Terus komen seperti apa sih yang bikin Bu Yang ini akhirnya di-thread dan akhirnya dia terjun dari lantai 24 gedung yang tinggi itu. Jadi gini, ada yang bilang bahwa banyak akun yang menudingnya, kok bisa sih bisa pakai pakaian bagus sedangkan kan lo lagi berduka. Terus kalau bisa sih pakai riasan, pakai make up sedangkan anak lo meninggal kan. Kalau bisa gitu. Bu yang ini sebenarnya masih muda. Nah, dia ini punya pekerjaan sebagai agen real estate properti lokal. Jadi usianya produktif dan dia mungkin aja dia lagi kerja saat itu dan dia nggak ngambil cuti atau bagaimana. Gini, menjustifikasi sisi karakter orang tuh sebenarnya nggak boleh ya, Spips, karena orang beda-beda. Orang memiliki sifat introvert dan extrovert tuh beda-beda. Cara mereka mengekspresikan kesedihannya juga beda-beda. Terus cara mereka itu untuk move on itu, untuk menghibur diri setelah kehilangan itu juga beda-beda. Apakah mereka harus diam diri atau mereka juga harus melakukan aktivitas untuk membuang rasa sedihnya, kita kan nggak tahu. Jadi tidak semua orang harus menunjukkan kesedihannya sebegitu dalam seperti itu ya. Kita tidak tahu isi hati orang tuh seperti apa. Jadi untuk justifikasi atau judging orang dari covernya aja tuh kayaknya nggak ini deh, gak etis, nggak elok gitu. Nah, selain dia dibilang kok bisa sih make upan, kok bisa sih pakai pakaian bagus, lo kan baru kehilangan anak gitu. Nah, dia juga dituding mencari kompensasi. Jadi dia dibilang sengaja membesar-besarkan kasus ini agar mendapatkan kompensasi. Ya, jadi selain dia harus mengobati lukanya karena kehilangan anak, pada saat yang sama juga dia tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan yang dia harapkan mendukungnya itu. Dia mencoba untuk mencari keadilan melalui sosial media, melalui media online, namun pada akhirnya dia tidak mendapatkan itu. Dia justru terpuruk. Dia mendapatkan justifikasi karena cyberbullying yang sebegitu parah, jari jemari yang kejam, mulut-mulut yang kejam seperti itu membuatnya semakin desperate. Dan sedangkan dia itu kondisi mentalnya memang lagi down. Pada posisi ini akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Yaitu yang tadi gue bilang bahwa dia memang sempat posting memiliki niatan untuk menemani pergi bersama Shotan kayak gitu. Jadi seperti itu Pips. Makanya menjustifikasi orang bukan hal yang baik. Pokoknya don't judge a book by the cover like ya. By its cover. Nah, sebenarnya kasusnya si ibu publik di Cina, banyak komentator-komentator yang akhirnya muncul
Dan mereka menyayangkan, kok bisa sih akun-akun ini melakukan tindakan tersebut, cyberbullying tersebut. Seharusnya orang atau individu yang sedang menghadapi masalah seharusnya mendapatkan dukungan, bukan dibully. Gitu. Jadi komentator-komentator di Weibo, di Douyin ini juga akhirnya menyayangkan tindakan tersebut. Ada salah satu blogger juga yang mengatakan bahwa akun-akun yang sempat membuli si Bu Yang ini pada akhirnya menghilang. Mereka menghilang. Seperti itu. Nah, sebenarnya banyak orang yang akhirnya membandingkan kisahnya si Yang dan Shotan ini dengan kisahnya Liu Shuzo. Benar gak gue ngomong? Benar gak? Namanya Liu Shuzo, pengucapannya seperti itu kah? Liu Shuzo ini adalah seorang remaja laki-laki yang kemudian viral pada 2022 lalu. Itu karena dia melakukan pencarian online terhadap orang tua kandungnya. Kalau nggak salah si Liu ini memang sempat diangkat oleh pasangan suami istri, namun akhirnya pasangan suami istri meninggal. Terus akhirnya dia mencari orang tua kandungnya. Itu melalui pencarian secara online. Oh, karena kan sekarang zamannya zaman online, zaman daring gitu kan. Namun kisah pencarian ini akhirnya berubah menjadi mimpi buruk baginya. Gitu. Kenapa? Karena saat itu dia akhirnya mengetahui fakta bahwa dia menjadi salah satu korban dari perdagangan manusia dan juga mengalami perundungan ataupun pelecehan secara online. Cyberbullying lah ibaratnya gitu. Ya. Jadi mentalnya juga nggak kuat, pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya juga. Ini nanti kisahnya bakal gue bahas juga mungkin di episode selanjutnya karena ini juga menarik tips. Ya, kisahnya menarik, dramatis juga, kasihan ini si Liu ini. Oke, nanti kita bahas itu di episode selanjutnya. Sekarang kita balik lagi ke si ibu yang ini ya. Di Douyin banyak orang yang akhirnya berduka atas kematian si yang ini dan putranya. Memang akhirnya penyesalan datang pada akhirnya ya. Ada ngata-ngatain, terus sekarang sedih gitu kan. Sementara itu, banyak pihak yang melihat bahwa sejak kejadian tewasnya siang ini, banyak mobil yang biasanya berkeliaran di dalam area sekolah di Wuhan, kini menghilang. Jadi, di dalam area banyak sekolah di Wuhan, mungkin misalnya ada 20 sekolah di Wuhan, kendaraan-kendaraan yang biasanya lewat di area sekolah itu pada akhirnya menghilang. Atau nggak ada kendaraan yang bisa mengakses tempat itu. Mungkin dilarang kali ya oleh biro pendidikan ataupun pihak terkait yang mengatur area tersebut. Selain itu di luar Wuhan ataupun di kota lainnya di provinsi Hubei itu juga sama perlakuannya. Jadi kayak banyak mobil yang tidak berlalu lalang lagi setelah kejadian itu. Jadi mungkin itu jadi cambukan kali ya. Jadi pelajaran buat mereka bahwa dari kasus tabrakan ini efeknya ya begitu. Jadi Pips, sejak kejadian tewasnya Shotan dan tewasnya Yang juga, pada akhirnya mungkin pemerintah setempat di provinsi Hubei juga mengumumkan bahwa tidak ada lagi mobil yang boleh diparkir di dalam area sekolah dasar. Karena mungkin kan banyak anak kecil ya, jadi kan mereka juga belum tahu kan, belum paham bahaya seperti apa kan. Oke Pips, sampai di sini aja pada kisah tragis Yang dan Shotan, ibu dan anak yang mengalami ketidakadilan di dunia ini. Semoga arwah mereka tenang di alam sana. Dan satu lagi pesan gue, jika kalian menghadapi masalah apapun, seberapa besar beban kalian, tolong jangan melakukan tindakan seperti ibu yang ini ya. Carilah psikolog, carilah ahli yang bisa membantu kalian, memberikan saran yang tepat, bukan mengakhiri hidup. Ini tidak tepat sama sekali, tidak bagus sama sekali, tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Oke. Kalian bisa berkonsultasi dengan psikolog untuk mencari jalan keluarnya. Seberat apapun masalahnya, Pips. Begitu. Oke, sampai jumpa di Mystery Story selanjutnya, episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Mystery Story episode ini, episodenya Bu Yang dan Shotan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.